Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Filsafat Hukum. Hari ini akan bicara tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Ini adalah tema utama dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Dalam Filsafat Hukum ini, saudara selaku mahasiswa diminta pada level S1 memahami aliran-aliran apa dan apa yang menjadi pemikiran kunci di dalam mereka, dalam setiap aliran-aliran itu. Tema yang dibahas sama pada dasarnya adalah hukum, tapi masing-masing aliran seperti saya sampaikan di pekan kemarin punya pandangan dan titik tolak yang berbeda, sehingga menghasilkan satu pemikiran yang berbeda, sehingga saudara bisa melihat para pakar hukum itu berbeda pendapat, acap kali berangkat dari pemahaman atau aliran hukum yang berbeda, sehingga masing-masing memperdebatkan, pendapat saya yang lebih baik, pendapat saya yang lebih sesuai. Pada dasarnya kita akan lacak mereka bahwa pemikiran-pemikiran itu lahir dari aliran-aliran yang berbeda. Jadi saudara akan tahu bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi, putusan hakim ini itu begini, itu kira-kira ya, dia berangkat dari aliran mana, dari mazhab berpikir mana, dari kelompok pemikir yang seperti apa. Dan bisa jadi nanti saudara juga akan memilih, saya akan memilih berangkat pada kelompok pemikiran ini. Boleh pada seluruh pikiran saudara, atau dalam perkara-perkara tertentu saya akan mengikuti pendapat pemikiran mazhab ini. Dalam perkara-perkara yang lain saya akan berpikir secara mazhab yang itu. It's okay, tidak masalah juga. Yang pasti filsafat nanti gabungannya dengan mata kuliah penalaran hukum. Saudara sudah lulus mata kuliah penalaran hukum adalah mata kuliah yang membentuk saudara untuk bisa berpikir secara baik dan benar. Beberapa mahasiswa itu bisa berpikir benar tapi tidak baik. Dia berpikir saya bisa tangkap, tapi cara dia menyusun argumennya tidaklah tepat. Ada juga yang kelihatannya bagus, dia berargumen bagus begini, tapi ternyata landasan dia berpikir itu sangat keropos, sehingga bisa dijangkau pemikirannya itu rapuh dan tidak punya struktur pengetahuan yang valid. Nanti saudara akan bikin skripsi, itu adalah salah satu puncak saudara sebagai mahasiswa untuk dosen akan mengecek saudara apakah saudara bisa berpikir secara baik dan benar, bukan hanya bisa menjawab soal. Banyak mahasiswa yang ternyata dia pintar menjawab soal, tapi kalau ngomong, kalau nulis belepotan. Nilainya A, tapi ketika wawancara kerja ditanya, dijawabnya gelepotan. Entah karena grogi, entah karena memang tidak biasa merangkai kata-kata. Karena masalah merangkai kata-kata itu masalah jam terbang. Jadi kalau punya pacar, pintar ngerayu saudara, nah itu dia ciri-ciri laki-laki atau perempuan berpengalaman. Kata-kata yang
kelihatannya indah merayu saudara itu sudah pernah dia pakai sebelumnya. Jadi beruntunglah yang punya itu, yang dapat orang yang tak terlalu pandai merangkai kata. Itu cirinya saudara jadi bahan percobaannya, dia akan makainya nanti buat berikutnya. Nasib sama aja, Pak. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Saya mencoba mengumpulkannya menjadi 6 bagian. Hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Pada saya pembagiannya bisa lebih luas dibanding ini, namun yang biasa dipakai oleh para pakar filsafat hukum membaginya menjadi ini. Apa sih yang penting dari kita ketahui? Sekali lagi, nggak zaman kuliah itu ngafalin. Yang penting adalah saudara paham. Sampai sekarang pun saya kadang lupa siapa namanya, di gimana dan sebagainya. Tapi yang penting itu kita paham pokoknya. Betapa banyak mahasiswa yang sibuk menghafal nama-namanya, namun tidak memahami konsep kerangka isi dari pemikirannya. Oke. 6 aliran ini saudara bisa kuasai, saudara bisa memetakan, ya kalau orang-orang penjara, nanti latihan. Kalau ada dosen berpendapat, kalau ada pakar di medsos atau di TV atau di mana dia berpendapat di koran saudara baca, saudara akan bisa memetakannya. Oh, dia berangkat kira-kiranya bisa jadi dari salah satu aliran pemikiran ini, atau bisa jadi 2 atau 3 dari pemikiran ini. Dalam satu pendapat dia akan mengikuti ini, dalam satu pendapat lain dia akan mengikuti ini misalnya. Itu ciri saudara bisa menguasai mata kuliah ini. Kira-kira begitu. Saudara bisa memetakan. Di S1 saudara baru diminta itu. Nanti di S2 saudara akan lebih lanjut lagi, akan memilah-milah pendapat dalam aliran ini. Ya kira-kira bagi yang mau lanjut S2, yang belum kapok kuliah, saudara nanti akan memilah salah satu aliran ini yang bisa menjadi cara saudara berangkat. Lebih-lebih nanti di S3 saudara akan spesifik menggunakan aliran-aliran tertentu dalam membedah objek penelitian saudara. Oke, aliran pertama namanya adalah aliran hukum alam. Seluruh pakar filsafat akan memulai pemikirannya dari aliran ini. Kenapa? Karena ini aliran paling tua. Tapi jangan dibilang kalau dia tua, dia sekarang tidak lagi berlaku. Ia masihlah berlaku sampai detik hari ini. Oh Pak, dia tua, dia kuno. Tidak. Aliran hukum alam ini juga berpengaruh pada pemikiran yang sangat modern. Apa itu? Hak asasi manusia. Apapun yang dibahas dalam HAM, kok sekarang teriak-teriak HAM, ada pembantaian, saya gunakanlah istilah pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina, spesifik di jalur Gaza. Mereka akan teriak, oh ini pelanggaran hak asasi manusia, begini. Akar pemikiran hak asasi manusia itulah aliran hukum alam. Ketika orang sedang berbicara tentang hak asasi manusia, maka pada dasarnya dia sedang berangkat dari aliran ini. Karena aliran inilah yang mengutamakan
hak asasi manusia. Nah, gitu. Apakah aliran lain ada, Pak? Iya, ada, tapi nanti kita akan lihat bedanya. Nanti makin banyak isu yang saudara bahas, itu makin saudara akan mengira-ngira, oh ini tuh aliran apa. Saudara akan menebak-nebak dan saudara akan ketemu sama tokoh ini. Oh, saudara ketemu di sini tuh ada tokoh A, B, C, D, E. Oh, ternyata ketika bicara ini dia adalah aliran dalam hukum alam misalnya dan sebagainya. Itu ya, cara mempergunakan mata kuliah tuh ini tuh begitu. Banyak teman-teman yang apa sih filsafat tuh gunanya apa sih Pak dipelajari? Ini saya contohkan yang sangat spesifik, yang sangat yang sangat berguna, praktikal yang saudara bisa pakai. Kalau saudara sedang bicara tentang hak asasi manusia misalnya, carilah pendapat para pemikir dalam hukum alam, jangan dari aliran yang lain. Kalau saudara sedang mau bicara tentang bagaimana formalitas sesuatu, nanti ada aliran tertentu yang dia sangat concern bicara tentang formalitas sesuatu. Oh, saudara sedang membahas tentang putusan pengadilan, bagaimana hakim memutuskan apa saja yang berpengaruh pada pemikiran putusan hakim itu, nanti ada aliran yang concern pada putusan-putusan hakim. Kalau saudara bicara tentang hukum adat, oh di sini Pak ada hukum adat yang berbeda, yang di sini begini begitu, jangan carinya di dalam hukum alam, saudara tidak akan temukan pada aliran ini. Itu akan ditemukan dalam aliran yang lain yang dia secara tidak langsung akan concern membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat. Jadi aliran filsafat hukum dan mengetahui aliran-aliran ini berguna untuk saudara memetakan masalah saudara. Salah satu yang jadi masalah dari mahasiswa adalah dia tidak bisa memetakan. Ini tantangan saudara ya. Banyak mahasiswa yang bingung memetakan pemikirannya. Mari kita coba petakan masalah-masalahnya. Oke. Aliran hukum alam ini nama lainnya adalah aliran hukum kodrat. Saya sampai jam berapa ya? Oke, sekarang baru jam 7 ya. Oke, lanjut. Aliran hukum alam punya kata kunci. Ya, hukum, saya tidak bawa spidol ya, di sini ada spidol. Oke, aliran hukum alam ini punya kata kunci. Kata kuncinya adalah hukum sama dengan moralitas. Nah, kalau saudara sedang bicara, oh moralitas begini, nah itu adalah bicara tentang aliran hukum alam. Hukum alam ini bicara, kemarin saya sempat menyinggung ya, bahwa orang yang berhukum, orang yang menaati hukum itulah orang yang bermoral. Nah, dia kan bicara tentang moral. Hukum alam ini bicara tentang moralitas. Puncak dari istilah moralitas itu adalah asas keadilan. Adil itu apa? Adil itu yang memuaskan rasa moralitas masyarakat. Orang akan melakukan, oh itu adil, oh iya itu tidak adil, oh itu putusan hakimnya itu tidak memenuhi rasa keadilan, oh undang-undang ini dirasa tidak adil, oh pemindahan ibu kotanya ke Kalimantan Timur spesifik di wilayah itu dirasa tidak adil misalnya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan itu adalah sedang bicara tentang aliran ini. Ya, aliran ini menyamakan hukum dengan moralitas. Di satu tepi ini namanya adalah hukum, di satu tepi ini adalah perilaku manusia. Yang di judge itu pada dasarnya kan perilaku manusia.
Yang dibahas kemarin ada orang hukum itu bicara tentang apa? Salah satu yang kita lihat bentuk nyata penerapan hukum adalah perilaku manusia. Baik manusia itu individu atau dia perusahaan atau dia kita sebut sebagai badan hukum publik. Bahasa umumnya ya negara, pemerintah dan sebagainya. Perilaku yang dilakukan di pada sudut ini itu akan dinilai oleh aliran hukum alam pada sudut pandang ya, saya tepi yang sudut lain, yaitu yang namanya adalah moralitas. Apakah yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang dilakukan oleh calon presiden, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan oleh seorang maling, apa yang dilakukan oleh seorang polisi, semua itu dinilai menurut aliran ini haruslah sesuai, patokannya adalah moralitas. Kata kuncinya dari spesifik moralitas adalah adil atau tidak adil, baik atau tidak baik. Ibu-ibu naik motor sen kanan belok kiri, itu bagi orang ini adalah suatu perilaku amoral yang tidak bermoral. Kenapa? Merusak tatanan masyarakat. Ada sini yang biasa sen kanan belok kiri? Nggak merasa sih Pak, tapi kok ternyata begitu. Iyalah gitu ya. Begitu banyak kelakuan di jalan raya itu yang tidak tertib. Dari sudut pandang oleh aliran ini, dia akan bicara bahwa perilaku tersebut tidaklah bermoral. Antara moralitas dan perilaku manusia, menurut pandangan hukum aliran hukum alam, butuh jembatan. Karena antara moralitas dengan perilaku manusia itu ada jarak. Bagaimana untuk bisa mengatasi jarak itu? Lahirlah yang namanya di tengah-tengah ini, sepanjang kotak ini namanya adalah hukum. Jadi yang dimaksud hukum bagi hukum aliran aram itu adalah jembatan dari moralitas kepada satu perbuatan manusia. Sehingga yang namanya hukum itu wajib hukumnya, wajiblah ia sesuai dengan moralitas. Kalau ada undang-undang, ada satu kebijakan, ada satu aturan yang tidak sesuai dengan moralitas, maka menurut aliran hukum alam, dia bukanlah hukum. Jadi menilai satu apapun itu, bukan hanya perilakunya, tapi juga jembatannya, pasti haruslah dinilai dia adil atau tidak adil. Maka kalau saudara misalnya mahasiswa sedang teriak-teriak, aturannya tidak adil, batalkan aturan itu, buat aturan yang lebih adil, kita tentang undang-undang ini, tentang kebijakan ini, maka saat itu pada dasarnya saudara yang demo-demo itu sedang bicara pada ranah aliran hukum alam. Itu ya, mata kuliah ini ingin memetakan, oh ternyata tanpa sadar begitu ternyata Pak. Iya, tanpa sadar ada orang-orang itu ya, salah satu gunanya akademisi, dunia akademik ini memetakan, oh itu tuh kategorinya ini. Ternyata bicara tentang hukum dan moralitas itu bicara tentang hukum alam. Dia punya kata kunci. Nanti kita akan munculkan juga kritik-kritik masalah-masalah pada hukum alam. Jadi semua aliran yang saya bahas tadi di awal ini sampai hari ini semua masih hidup dengan plus minusnya masing-masing. Indonesia bagaimana Pak? Ya, nanti akan saudara bisa menilai. Oh dalam hal ini dia akan masuk aliran mana, dalam hal mana dia akan masuk di mana dan sebagainya. Semua aliran ini masih hidup dengan plus minusnya masing-masing. Di pekan kemarin saya masih ingat sekali bahwa yang disebut hukum, disebut
dengan pemikiran itu acap kali adalah respon atas hal yang sudah ada. Jadi saya mulai dengan hukum alam, nanti yang lain-lain ini salah satunya adalah respon. Bisa jadi respon pada hukum alam, bisa jadi respon pada ini, respon pada ini, respon pada ini. Bisa jadi dia merespon lebih dari satu aliran. Jadi aliran-aliran yang muncul ini bisa jadi respon atas aliran lainnya. Jadi bisa jadi nanti saudara akan berdebat dengan teman saudara. Saya begini-begini. Oh, nggak bisa. Itu nggak kayak gitu. Bisa jadi karena saudara misalnya ngomong di ranah hukum alam, teman saudara sedang bicara di ranah positivisme hukum. Oh, akan berdebat panjang. Apakah selesai? Nggak akan selesai. Itu juga yang saya katakan kemarin. Kenapa ada profesor misalnya, dia mengatakan, oh ini sesuai. Oh, bisa jadi karena dia pakai mazhab ini. Yang satu profesor yang lain bilang, oh itu tidak benar. Bisa jadi dia sedang pakai aliran ini. Belajar hukum itu belajar yang agak mumet. Kenapa? Kalau di matematika 1 tambah 1 ya jelas 2. Tapi kalau di hukum 1 tambah 1 menurut aliran ini bisa jadi 2, menurut aliran ini bisa jadi tidak. Bisa jadi di sini 5, oh bisa jadi di sini 16. Karena kita sedang bicara tentang orang, ya, bukan benda yang spesifik yang dimatikan seperti dalam matematika. Dalam matematika kan, kalau ada 1 orang tambah 1 orang, hasilnya berapa? 2 orang. Kalau di hukum bisa jadi berbeda. Di dunia sosial ada 1 orang tambah 1 orang bisa jadi 3 orang. Gimana? Dia melakukan satu perbuatan hukum dan perbuatan fisik yang melahirkan keturunan. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Itu dari 1 tambah 1. 1 tambah 1 bisa jadi 1, Pak. Kenapa? Karena yang satu membunuh yang satunya. Kan gitu. Nah, kita sedang bicara sesuatu yang dinamis. Oleh karena itu, aliran-aliran ini berkembang. Bisa jadi nanti di masa saudara ada aliran-aliran baru yang ke-7, ke-8, ke-9 sangat mungkin terjadi karena ia adalah respon dari apa yang sudah dipikirkan orang pada zaman dahulu. Nah, contoh, hukum alam ini berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal. Dia akan terus seperti itu. Contoh nih ya. Mbak, menurut Mbak membunuh orang itu boleh nggak? Menurut Mbak, Mas, Mas, boleh nggak? Boleh, nggak boleh? Ada yang bilang boleh? Calon psikopat sini ada? Ya. Pada dasarnya, nah gitu. Menurut orang ini, aliran ini, hukum itu sama. Mau di ujung kulon maupun di ujung timur, mau di Afrika Selatan maupun di Amerika Selatan, sama. Membunuh ya dilarang. Hukum itu sifatnya universal dan abadi. Nanti saya akan kelihatan kritik-kritiknya ketika muncul aliran-aliran yang ya, kita sudah ketemu ya. Pertama tadi hukum itu, misalnya nih otak ini adalah hukum. Hukum ini adalah jembatan dari moralitas ketemu dengan perilaku manusia. Sehingga hukum ini hanyalah jembatan sebagai sarana menegakkan keadilan yang bersumber pada moralitas tadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk manusia. Maksudnya apa? Yang dimaksud hukum alam itu yang di ujung ini. Moralitas, keadilannya. Sehingga yang namanya hukum alam itu adalah asas keadilan, asas moralitas. Kalau ada hukum yang dibuat manusia tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan moralitas, maka dikatakan hukum itu batal. Atau seminimal-minimalnya perlu ditolak, perlu dihapuskan, perlu sekian kali ya. Jadi nggak sedikit ada aturan perundang-undangan yang
di demo habis-habisan. Kenapa? Karena dianggap oleh sebagian orang tidak memenuhi unsur keadilan tersebut. Ini dari sudut pandang hukum alam. Lalu dapat dari mana yang disebut moralitas itu? Lahir dari mana? Maka mulailah mereka terpecah dua. Nah, jadi dalam satu aliran itu bisa jadi banyak varian-variannya. Ada variasi-variasinya. Satu merek tertentu dia punya varian yang bagus begini, atau varian yang elegan begini, varian yang sporty yang begini. Nah, hukum alam ini juga punya varian-variannya, variasinya. Oke. Kopi susu bisa jadi susunya berangkat dari susu sapi, atau kadang mereka sekarang berkembang ya, kalau orang pada tidak minum susu sapi dia ganti dengan oat milk atau yang lain ya. Nah gitu kan, aliran-aliran ini ingin mengecek sumber yang tadi disebut dengan keadilan, moralitas itu dari mana. Yang satu mengatakan bersumber pada sesuatu yang nggak rasional. Yang satu mengatakan, oh harus rasional. Dari sini kita bisa lihat, ini muncul yang lebih tua. Apa sih gampangnya ini? Bisa jadi sumbernya adalah, kalau di zaman Yunani, para dewa-dewa. Ya, pemikiran tentang dewa. Oh, dalam kemarin kita bahas ya perkembangan hukum filsafat barat ini terjadi di Eropa. Oh, kok muncul irasional itu dari mana? Dari gereja, dari agama. Itu. Apa yang disebut Tuhan baik, apa yang disebut Tuhan adil, itulah yang sesuai. Agama memperbolehkan poligami nggak, Mbak? Jadi poligami itu baik nggak, Mbak? Mau dipoligami nggak, Mbak? Nggak. Menurut aliran ini, apa yang menjadi hukum universal, hukum yang harusnya jadi nomor satu itu, kalau ada undang-undang itu harus ngikut sama itu adalah aliran hukum yang sumber hukum alamnya adalah irasional. Maksudnya irasional itu yang nggak bisa dinalar, yaitu sifatnya ghaib kalau bahasa tentunya. Suatu hal yang muncul dari agama, muncul dari pandangan aliran-aliran tertentu misalnya. Mereka menganggap apapun agamanya, katanya, tetap melarang tuh, maling dilarang, membunuh itu dilarang. Nah, gitu. Jadi mereka berpandangan ya ada sumber satu idea yang itu sama ditanamkan oleh irasional ini, belum tentu dia itu juga beragama ya, maksudnya bisa jadi dia berpandangan ya ada sesuatu lah dari alam ini yang menumbuhkan pemahaman yang sama. Kalau di dalam fiksi-fiksi ilmiah itu kan, oh dulu 50.000 tahun 50.000 tahun yang lalu ada alien datang ke bumi lalu menanamkan benih-benih manusia, kan gitu katanya. Nah, gitu. Tuhan-tuhan dewa-dewa itu adalah alien. Siapa namanya? Thor, Loki itu kan bagi orang itu kan apa namanya? Mitosnya orang Swedia, orang daerah sana. Itu kan kalau diceritakan di Marvel itu kan mereka dari planet apa? Thor, Loki itu dari planet apa? Asgard ya. Nah itu kan dari mereka itu sebenarnya alien kan, intinya gitu ya. Alien yang punya kekuatan lebih hebat dibanding manusia kan, gitu kira-kira. Nah, maksudnya gitu ya. Ada satu ya, karena saya tidak mengatakan ini pasti dari agama, karena intinya ada sesuatu yang tidak dinalar manusia yang memberikan satu benih yang sama, yang mengatakan senyum itu baik, oh yang gini itu. Moralitas itu hampir, kata mereka, hampir pasti di semua tempat sama. Orang yang baik itu di mana saja baik. Nah, kayak gitulah kira-kira.
Tapi ada lagi aliran yang mengatakan hukum yang universal dan abadi itu sumbernya dari rasio manusia. Akal manusia itu punya pemikiran yang sama. Ya, mereka tidak mayoritas orang-orang ini adalah orang-orang yang modern yang tidak terlalu mau terkungkung oleh agama. Mereka mikirkan intinya kalau saya sepakat dan orang mayoritas manusia sepakat, maka itu adalah satu hukum alam. Apa contohnya ini? Inilah kelompok yang sangat mengutamakan hak asasi manusia. Walaupun pada prakteknya nanti kan mereka menganggap semua rasio. Nah, ini agak masalah nih. Apakah semua sama? Nah, masalah dari mata hukum alam ini adalah mereka menganggap semua itu harusnya sama. Yang sekarang jadi isu besar itu adalah dalam isu HAM adalah yang sering disebut sebagai hak kaum LGBTQ, apalah panjang belakangnya itu. Ada yang homo di sini? Lesbian? Hah? Suka laki-laki perempuan dua-duanya gitu? Suka hewan. Atau mau nikahnya sama anime gitu? Sama hewan? Sama boneka? Sama boneka apa gitu? Sama jin ada mungkin? Nah, menurut aliran ini kan yang diperjuangkan LGBT itu hak begitu. Jadi sekian negara sekarang berdebat panjang tentang isu. Harusnya semua manusia menerima secara ini itu hak manusia dan sebagainya. Ini nanti bertentangan dengan yang di atas. Kata di atas, LGBT itu tidak sesuai karena menurut hukum Tuhan tidak boleh. Kata mereka, tidak. Yang penting tuh rasio manusia menerima, kata dia. Nanti lama-lama seluruh manusia akan menerima kok, kayak gitu kata dia. Nah, gitulah kira-kiranya. Ini aliran hukum alam. Misalnya, nih ada tokoh, ini sebagai contoh saja sepintas saya. Ada tokoh, kemarin karena dibahas bahwa yang kita bahas filsafat hukum ini adalah filsafat hukum barat, maka yang nanti akan muncul adalah apa yang berkembang di Eropa. Berkembang di Eropa, contoh irasional itu adalah zaman Santo Thomas Aquinas. Ini seorang pemuka Katolik. Dia katakan bahwa kebenaran wahyu, ya, itulah yang diperlukan iman. Jadi pada pokoknya ini tuh yang penting pada iman. Nah, kan ini irasional karena yang diutamakan adalah iman. Nah, kira-kira begitu. Kata Aquinas, hukum itu ada urutan begini. Hukum yang dibuat manusia yang disebut lex positivis. Nah, saya mau tanya, kita itu kan sering bilang, ini hukum positifnya begini. Yang dimaksud hukum positif itu apa sih? Yang disebut hukum positif itu apa sih? Hukum yang nggak negatif, Pak. Gimana? Apa yang disebut hukum? Kalian kan sering ngomong hukum positif yang ini. Apa itu hukum positif? Nah, kalian udah semester berapa ini? Hah? Kalian semester berapa ini? 6. Udah tahu hukum positif itu apa? Masa nggak tahu? Kalian sering dengar kata hukum positif? Sering? Atau baru kali ini pernah dengar? Hukum positif itu sering kalian dengar atau baru kali ini kalian dengar? Sering. Kalian sering nanya nggak hukum positif itu apa? Atau kalian iya aja? Hukum positif itu apa? Kata Aquinas, ini nggak dijelaskan ya. Hukum positif itu intinya bukan hukum yang nanti akan kita bahas panjang di positivisme hukum. Tapi waktunya sisa 10 menit lagi. Pekan depan lah. Lex positif itu artinya, kalau saudara pernah belajar matematika nggak sih? Kalaupun kalian IPS, kalian pernah belajar matematika kan ya? Kan ada, kalau dibagi segi 4 diagram itu, ada yang negatif, positif gitu ya. Paham? Nah, yang disebut dengan negatif itu konsepnya begitu. Bahwa yang positif itu artinya ada. Dia nggak minus. Kalau minus kan nggak ada, ya wujudnya nggak ada karena dia minus.
Yang disebut positif itu ada. Ada menurut apa? Ada menurut pemerintah. Karena dibentuk oleh institusi pemerintahan. Sehingga dia dipositifkan. Dia ditetapkan ada. Dia ditetapkan berlaku. Itulah yang disebut hukum positif. Bukan, balikannya bukan hukum yang negatif, tapi hukum yang belum diberlakukan. Hukum yang mungkin masih dicita-citakan. Oh, hukum yang masih jadi pembicaraan saja. Itu bukan hukum positif. Hukum positif, kata Aquinas sebagai bagian dari hukum alam adalah hukum level terakhir sebelum ada namanya lex naturalis. Ini ada pada alam. Oh, yang ini itu adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia. Oh, kalau ini tuh hukum Tuhan yang tidak lagi paling tinggi, kira-kira gitulah dalam sudut pandang. Saya nggak terlalu paham juga karena ini orang ajaran di Katolik. Ya. Intinya ini itu lebih tinggi, makin kesini itu makin tinggi. Yang ini hanya bisa berlaku apabila sesuai dengan kira-kiranya ini itu adalah penerapan dari hukum yang paling tinggi ke bawah. Kira-kira begitu. Jadi hukum sini bisa salah, hukum di sini tidak mungkin salah. Kira-kiranya begitu. Kalau ada yang masalah pada hukum, itu karena manusia tidak menerapkan hukum Tuhan bagi orang yang rasional. Hukumnya perlu dirubah, hukumnya perlu disesuaikan. Ada lagi nanti namanya hukum alam yang rasional. Salah satu tokohnya nih, Hugh de Groot dan Grotius. Salah satu bentuk hidupnya hukum alam ini adalah mata praktek pada hukum internasional. Saudara belajar pada mata kuliah hukum internasional. Nah, hukum internasional ini kok mau semua negara sepakat? Ya, karena dianggap sama seluruh, ya, universal. Nah, jadi pembahasan tentang hukum internasional itu adalah salah satu bentuk perwujudan pembahasan aliran hukum alam. Walaupun lebih spesifik mereka, karena kemarin saya bicara tentang HAM, itu adalah wujud dari teori hukum alam rasional. Sumbernya dari apa? Dari rasio manusia. Ada negara-negara, para tokoh, dengan ajaran-ajarannya itu membentuk satu, lalu mereka menyepakati satu declaration, UN, apa namanya? Universal Declaration of Human Rights misalnya gitu ya. Deklarasi yang disepakati itu adalah bentuk mereka, ya, misalnya Declaration of a Child Right gitu ya, hak anak dan sebagainya. Itulah bentuk satu dunia ini dianggap menyepakati satu hukum alam yang bersumber pada rasio manusia. Karena mereka berdebat di sini lalu menentukan sesuatu. Nah, ketika mereka sudah sepakat itu, mereka beranggapan ya rasio semua itu diterima oleh seluruh orang yang berakal. Kira-kira begitu. Sebagai kodrat dari manusia, karena dia manusia, dia punya hak asasi manusia. Karena dia manusia, dia harus menghormati ini. Kira-kiranya begitu. Hukum alam tidak mungkin dapat dirubah bahkan oleh Tuhan sekalipun. Nah, kira-kiranya menganggap, nah ini kan nanti yang kelihatan bertentangan dengan hukum alam yang irasional tadi. LGBT itu menurut hukum alam irasional itu terlarang karena tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Kata orang-orang yang pada aliran ini, oh enggak, ini sesuai kodrat manusia. Bukan saya yang menghendaki saya menyukai laki-laki. Saya terperangkap dalam tubuh laki-lakiku, kata-katanya gitu. Mereka mencoba merasionalisasi. Ya. Sekali lagi nanti saudara akan ketika ketemu orang, misalnya ketemu pejuang LGBT, nah itu mereka pasti akan bicara tentang aliran hukum alam rasional. Kira-kira begitu. Kalau mau mencari, mencari
pembenaran-pembenarannya ya nanti mereka akan cari aliran-aliran ini. Pertentangannya ya nanti tinggal cari di aliran-aliran ini, hukum alam rasional, baik dari agama apapun dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Yang terakhir presentasi kemarin Masnya ya. Ya. Nah, kamu tunjuk salah satu orang. Mana? Ya. Dia nggak bisa balas kamu lagi soalnya kan. Kemarin kan kamu dibalas. Ya. Yang mana Mas? Siapa Mas? Hah? Tunjuk saja, bebas. Kalau nggak mau nunjuk orang, tunjuk nomor di presensi. Nomornya aja, nggak usah lihat namanya. Kamu suka nomor berapa di situ? Hah? Fikri. Mana orangnya? Nggak ada? Ada nggak? Yang mana? Ini Mas. Kamu bebas namanya Mas, cari di sini Mas. Udah deg-degan dia. Siapa? Fikri Haikal. Siapa? Fikri Haikal. Mana namanya? Silakan maju. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan. Jurnal ini membahas peran penting filsafat hukum dalam upaya membangun dan memperkuat rasa keadilan dalam sistem peradilan dengan menggali-gali dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum. Filsafat hukum membuka ruang untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak seputar hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Namun meskipun sistem peradilan telah ditetapkan untuk mewujudkan keadilan, seringkali terjadi intervensi dan kekurangan dalam prosesnya yang mengarah pada apa yang disebut sebagai mafia hukum. Fenomena ini terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana putusan hakim seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, menyebabkan ketidakadilan dalam putusan hukum. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan filsafat hukum Islam sebagai landasan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber hukum primer dan tersier. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi terhadap fenomena mafia hukum dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat. Masuk dalam pembahasan, filsafat hukum dipersepsikan sebagai kunci untuk membentuk kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan memastikan keberlanjutan perkembangan hukum yang adil. Teori-teori keadilan, baik dari perspektif Islam maupun Pancasila, dipertimbangkan untuk memberikan dasar yang kuat dalam memahami konsep keadilan. Dalam Islam, keadilan ditekankan dalam Al-Quran dalam berbagai konteks. Dan konsep ini juga dibahas secara luas dalam sejarah pemikiran manusia, termasuk oleh filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam membangun rasa keadilan melalui proses putusan hakim. Pertama, integritas hakim adalah jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kedua, protokol persidangan dan keamanan merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang mempengaruhi wibawa dan martabat peradilan. Jurnal ini menyoroti kompleksitas dalam membangun rasa keadilan dalam sistem peradilan dan menawarkan pandangan filosofis serta solusi praktis. Dengan menekankan pentingnya filsafat hukum, integritas hakim, dan implementasi protokol persidangan yang baik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum menjadi kenyataan ketika aparat hukum bekerja dengan baik, menghormati dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, serta tidak ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara konsisten, seperti penggunaan kodifikasi dan penyatuan hukum demi kepastian hukum dan keadilan.
Apalagi keadilan merupakan istilah yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, mengarah pada berbagai istilah seperti keadilan prosedural, keadilan legalistik, keadilan korektif, keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan substansif. Dari definisi yang diberikan oleh berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang di antara orang-orang dengan memberikan setiap orang hak-hak mereka dengan prosedur yang adil dan distribusi yang proporsional. Dan jika ada pelanggaran keadilan, individu harus diberikan pembalasan yang tepat yang memberikan resolusi yang adil dan benar. Protokol dan keamanan pengadilan sebenarnya adalah implementasi terperinci dari aturan dan etiket hukum umum yang mengatur perilaku dan tindakan mereka yang hadir di pengadilan dan pedoman yang menyediakan lingkungan yang aman bagi hakim, pejabat pengadilan, dan publik yang hadir di pengadilan. Hakim dilarang menyidangkan suatu perkara apabila memiliki praduga tentang salah satu pihak atau apabila mengetahui fakta atau bukti terkait perkara yang sedang diadili. Dalam tahap penalaran moral dari proses persidangan, keputusan yang dibuat harus didasarkan pada penalaran yang benar yang mempertimbangkan prinsip moral yang relevan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi Masnya menyinggung tentang keadilan. Nah, salah satu yang menjadi isu di masing-masing aliran ini adalah bisa jadi adil menurut aliran ini, ya, bisa jadi tidak adil menurut aliran yang lain. Bahkan di aliran di sini tadi aja antara yang rasional dan irasional punya pemahaman, oh LGBT itu diterima atau tidak menurut hukum rasional, adilnya itu tidak diterima. Tapi kalau kata yang rasional, oh adilnya diterima, sebagainya. Salah satu saudara mengukur apakah dia itu begini dan begitu dengan melihat aliran-alirannya dan varian-varian yang ada dalam itu. Contoh yang paling sangat nyata kemarin adalah karena Hakim MK, salah seorang ketua MK yang dicopot itu, jabatan dari jabatan ketua MK yang dianggap melanggar etika itu. Lalu orang menanya-nanya, apakah putusan saat itu sesuai hukum atau tidak? Karena etikanya terlanggar. Nah, saudara mulai bisa meraba-raba. Kalau menurut aliran ini, iya atau tidak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.